Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sani dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis time series dan forecasting. Pengertian time series yaitu kumpulan data statistik yang merupakan hasil pengamatan setiap interval waktu tertentu atau deret berkala. Data statistik berdasarkan perspektif waktu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada cross-section dan yang kedua ada time series. Di mana cross-section sendiri merupakan data yang tidak berdasar waktu, sedangkan time series merupakan data yang berbasis waktu. Deret berkala atau time series. Suatu deret berkala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulan, dan sebagainya. Tujuan dari metode deret berkala adalah untuk menemukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan pola tersebut untuk masa yang akan datang. Peramalan didasarkan pada nilai variabel yang telah lalu atau peramalan kesalahan masa lalu. Peramalan atau forecasting merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien, misalnya produksi, keuangan, stok, pemasaran, SDM, fasilitas, dan lain-lain. Situasi peramalan sangat ditentukan oleh horizon waktu, tipe pola data, yang diantaranya terdapat konstan, tren, musiman dan kombinasi, dan berbagai aspek lainnya. Time series sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada tren. Tren mencakup semi-average, metode kuadratis, moving average, dan least square. Yang kedua ada siklus, dan yang ketiga musim. Musim sendiri mencakup indeks. Yang keempat irregular. Tren merepresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu, cenderung naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang, 15 atau 20 tahun, untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Musiman Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Yang pertama, karena peristiwa tertentu, misal karena peristiwa Lebaran atau Tahun Baru. Yang kedua, karena cuaca, misal hujan dan musim kemarau. Irregular atau ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Mengukur pengaruh tren. Yang pertama dilakukan yaitu menggambar dengan tangan, misal dengan menarik garis di antara titik-titik observasi. Kelemahannya yaitu subjektif dan kelebihannya mudah. Yang kedua menggunakan metode atau model matematika, misal membuat garis lurus dengan menggunakan rumus least square. Kelebihannya yaitu objektif dan kelemahannya terlalu mekanistis. Yang ketiga, bagaimana jika tren yang non-linear? Jawabannya, tren tidak selamanya lurus. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis atau variabel-variabel kasual untuk meramalkan permintaan.
Syarat metode kuantitatif. Yang pertama, tersedia info masa lalu. Yang kedua, dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik. Yang ketiga, pola aspek masa lalu berlanjut ke masa depan. Peramalan kualitatif. Menggunakan intuisi, pengalaman pribadi, dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Pendekatan kuantitatif. Model deret waktu yaitu prediksi dibuat dengan asumsi yang terjadi di masa depan, merupakan fungsi dari masa lalu. Terdiri dari pendekatan naif, rata-rata bergerak, penghalusan eksponensial. Model asosiatif yaitu menggabungkan banyak variabel yang mungkin mempengaruhi kuantitas. Proyeksi tren atau analisis regresi terdiri dari regresi linear yang mencakup dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang kedua ada regresi kuadrat yang mencakup regresi eksponensial. Pendekatan naif merupakan peramalan yang mengasumsikan permintaan di periode mendatang, sama dengan permintaan terkini. Model ini adalah model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Contoh, hasil penjualan produk X dalam bulan ini mencapai 100 unit. Maka peramalan untuk bulan berikutnya juga sebanyak 100 unit. Rata-rata bergerak merupakan metode peramalan yang menggunakan rata-rata dari sejumlah atau N data terkini untuk meramalkan periode mendatang. Rata-rata bergerak berguna jika kita dapat mengasumsikan bahwa permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang kita ramalkan. Metode semi rata-rata. Membagi data menjadi dua bagian. Menghitung rata-rata kelompok. Misalkan kelompok 1 K1 dan kelompok 2 K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus. Dengan rumus sebagai berikut, B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi tahun dasar K2 dan tahun dasar K1. Seperti rumus yang ada di layar ini. Merumuskan persamaan tren Y, yaitu A ditambah BX. Selanjutnya, metode kuadrat terkecil. Taksiran tren dihitung dengan ketentuan bahwa jumlah deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai tren adalah minimum. Untuk tujuan ini, kita pergunakan persamaan garis lurus, straight line equation, yang dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sama dengan sigma YX dibagi X kuadrat, di mana X sendiri yaitu merupakan periode waktu. Selanjutnya metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Berikut ini dapat dilihat contoh dari tren kuadratis. Untuk menentukan tren kuadratis, kita dapat menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Berikut merupakan rumus untuk mencari tren kuadratis. Selanjutnya yaitu tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X, digunakan rumus sebagai berikut. Di layar ini merupakan, pada bagian ini merupakan contoh dari tren eksponensial. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu variasi siklus, di mana suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lainnya. Misalnya resesi, krisis, dan lain-lain. Ingat, Y sama dengan T dikali S dikali C dikali I. Maka TCI sama dengan Y dibagi S, sedangkan CI
sama dengan TCI dibagi T, di mana CI adalah indeks siklus. Gambar di samping ini merupakan contoh siklus indeks saham gabungan. Dapat dilihat. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.